Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya. Mungkin saya sedikit menanggapi masalah Aremania. Aremania gimana? Kok bisa? Kok harus Kok harus tiap hari, mungkin tiap minggu demo terus di Malang ya. Saya sebagai orang Malang, gimana ya, melihat ini ya nggak efektif gitu loh kalau demo. Sebenarnya memang harus ada kerjasama dengan klub. Jadi gimana usut tuntas ini bisa segera mencapai target gitu loh. Jadi kalau demo saya kira nggak tepat. Jadi memang harus menyiapkan langkah-langkah hukum, menyiapkan langkah-langkah yang apa ya namanya, yang konkret gitu ya. Langsung melaporkan si A, si B, si C gitu. Jadi kalau demo tuntas terus, saya kira nggak begitu efektif ya. Nah, sampai sekarang Polri juga nggak mau bungkit itu, nggak mau ngusut tuntas itu yang berat. Jadi sebenarnya pihak klub bersama dengan pihak klub untuk mengusut tuntas ini gitu. Terus yang kedepannya gimana untuk teman-teman Aremania maupun Arema FC ini gimana? Ini saran saya. Jadi supporter Arema FC dengan klub Arema FC ini sudah harus punya koordinasi, harus ada koordinator supporter. Koordinator supporter pun itu nggak harus satu, bisa 5. Satu koordinator ketua, yang kedua wakil, yang ketiga koordinator 3 gitu misalnya. Istilahnya harus ada perwakilan dengan klub, dengan supporter ini harus nyambung. Soalnya kalau nggak nyambung ini susah teman-teman, susah sekali karena komunikasi dengan klub dengan supporter ini nggak ada. Di Aremania kan nggak ada kan. Saya juga orang Malang, saya tahu lah, nggak ada. Ini yang masalah. Seharusnya ya klub itu setiap bulan sekali dengan presidennya, mungkin presidennya Mas Gilang udah keluar ya, dengan presidennya, dengan koordinator supporter, dengan supporternya tiap bulan ketemu. Harusnya seperti itu. Hari ini ada away ke sini, hari ini ada ke sini, hari ini ada ke sini, hari ini ada home di sini misalnya. Nanti kalau udah itu ya udah boleh masuk supporter ya kalau musim depan kemungkinan ya. Nah itu seperti itu. Jadi Aremania bahkan klub-klub di Indonesia ini nggak ada komunikasi dengan supporter, dengan klub supporter dengan klub ini nggak ada. Ini yang salah. Harus ada. Nggak peduli Persija, PSM, Borneo, semuanya sebenarnya harus ada koordinator supporter. Dan tiap bulan itu kalau bisa ngopi bareng, ngumpul bareng, diskusi di situ, ketemuan enak-enakan ngobrol, pengennya opo gitu. Jadi masalah tiket, masalah mahal itu nggak bisa sekian gitu. Jadi bisa dibahas. Jadi supporter dengan klub itu harus ada komunikasi 2 arah. Sing supporter pengennya begini, klubnya pengennya begitu. Nah itu harus ada komunikasi. Sebenarnya seperti itu. Tapi Indonesia ya sangel lah. Kalau di Jepang di J-Liga itu koordinator supporter itu dengan klub itu ada. Maksudnya tapi nggak segayang di Indonesia. Di sini cuma kalau ada masalah memang disuarakan, tapi cuma kalau nggak ada ya sudah. Tapi cuma kalau ada apa-apa koordinator supporternya itu langsung ke klub, ada koordinatornya. Jadi ketika mohon maaf ya, zaman dulu tahun 2016 atau 17 Gamba Osaka itu ada supporternya mengibarkan bendera Nazi. Itu langsung kena sanksi dari JFA 200 juta kalau nggak salah. Mengibarkan satu bendera Nazi gitu. Dulu langsung akhirnya semua klub yang memang semua supporter yang memang punya bendera sama Gamba Osaka dipanggil ke kantor. Saya lihat semua benderanya harus diverifikasi, nama anggotanya, namanya siapa, nomor anggotanya siapa, benderanya apa, harus diverifikasi. Diverifikasilah di situ. Saya lihat sendiri, ditanyai satu-satu. Habis itu ya sudah, ini udah kelihatan. Nah, supporter Indonesia pun sebaiknya harus begitu. Jadi supporter Indonesia itu harusnya ya dengan klub ada komunikasi. Nanti bisa berunding tentang masalah harga tiket tahunan, jadwal pertandingan, home and away. Bukan masalah jadwal, persiapan menuju pertandingan home itu, away itu kayak gimana gitu loh. Jadi supporter gak tinggal diam. Jadi klub gak tinggal diam, supporter juga gak tinggal diam. Yang berangkat siapa aja itu sudah ada koordinasi. Tapi Indonesia nggak ada. Ngerti nggak sampean? Nggak ngerti. Kalau di Jepang itu sudah ada. Maksudnya sudah ada di sini. Istilahnya koordinator itu sudah ada. Koordinator sudah melaporkan datang ke sini, itu pasti ada.
kebetulan saya kenal dengan pentolannya supporter Tokyo Verdy itu, kenal, tahu kalau saya nonton itu pasti ketemu nyapa, ngobrol gini, ya akan nggak main-main katanya gitu, ya akan hari ini main gitu, kemarin pas debut itu gitu. Nah jadi di sini yang saya apa, buat teman-teman Aremania, teman-teman dulu Aremania sudah harus buat koordinator siapa, nanti dengan klub itu ngomong setiap bulan kalau bisa ada pertemuan seperti itu. Jadi tiket terusan, satu orang satu, percaloan, gimana ngatasi calo itu sampai sekarang nggak bisa kan. Tiketnya dijual secara itu, aduh angel bos. Tiket itu gimana sih caranya online, tinggal nyontoh Tokyo Verdy, tinggal nyontoh klub Liga, gampang banget. Tapi saya yakin Arema FC nggak mau gitu, pengen dijual ke calo, akhirnya kejadiannya fatal kayak Kanjuran kemarin. Terus yang berikutnya apa ya? Yang saya masalah mau saya soroti yaitu masalah keamanan stadion. Ini untuk tahun depan ya, bukan untuk sekarang. Nah tahun depan kalau memang supporter Arema katanya sudah boleh ya, kalau sampai akhir musim tanpa supporter katanya, kalau sudah boleh, lebih baik Aremania itu mengkritisi tentang keamanan stadion juga, keamanan stadion ya gimana. Polisi juga begitu, tolong Aremania jangan sampai maju ke tengah lapangan setelah selesai laga, itu bahaya. Nah keamanannya dalam artian apa? Di Jepang itu tak kasih tahu ya teman-teman, di Jepang itu semua bangunan yang baru-baru ini peraturan di atas tahun 2000 ya, itu semuanya harus punya jalur evakuasi darurat. Itu sudah harus, mutlak harus punya jalur evakuasi darurat. Kalau nggak punya jalur evakuasi darurat itu nggak boleh ya. Jadi stadion pun juga begitu. Yuk, saya sering ke Ajinomoto Stadion kan, mungkin teman-teman tahu dari postingan saya sebelumnya, sering nonton arahan ini Tokyo Verdy mas. Semua stadion di Jepang itu ada jalur evakuasi darurat. Jadi Aremania juga harus kritis tentang sepak bola ini. Evakuasi darurat ada, jangan sampai kejadian kayak kemarin, polisi menembakkan gas gas air mata, nggak bisa keluar, itu cilaka sebenarnya. Dan teman-teman di sini juga harus tahu gitu loh, kalau ada seperti itu larinya kemana ya, lari ke evakuasi darurat atau jalur darurat itu di mana, itu harus tahu. Nah makanya kedepannya memang itu harus ada supporter, harus ada koordinasi supporter, harus ada jalur evakuasi darurat untuk tahun depan, harus ada komunikasi dengan klub gitu. Nah lewat koordinator harus ada diskusi berdua tiap bulan sekali, atau kalau enggak 2 bulan sekali di depan stadion Gajayana misalnya, atau dalam stadion Gajayana bawa kopi sendiri biar nggak ngerepotin dengan presiden, dengan supporter, ngomong-ngomongan gayeng gitu 2 jam 3 jam nggak masalah, mungkin seperti itu diskusi. Jadi enak, jadi kedepannya itu enak, nggak ada dusta di antara kita gitu loh. Mungkin itu aja buat sobat Aremania ya. Jadi ya sedih juga ya, saya kemarin punya kontaknya Bos Gilang, tapi Bos Gilang sudah mengundurkan diri ya, nggak jadilah. Mungkin itu aja, nanti kalau ada apa-apa, ada tanya-tanya, ada silakan komen. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.